Kembali di awal kita membaca hadis Rasulullah SAW tentang sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah bahwasanya Allah mencintai kebaikan. Yang kedua, Allah mencintai kebersihan. Yang ketiga, Allah mencintai kemuliaan. Dan yang keempat, Allah mencintai kedermawanan. Nah, ini akan kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan yang 4 sifat itu ada dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, innallaha thayyibun yuhibbut thibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan mencintai kebaikan. Maka tentu kita berusaha Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan cinta Allah yang maha baik, berarti kita harus jadi orang baik. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, orang-orang yang baik itu, kita bisa membaca apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Pertama, bisa merujuk kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan bagimu. Di situ ada kalimat min thayyibat, thayyib. Sehingga pendapat ulama Bapak Ibu, bahwa orang yang baik itu adalah yang disebut dengan thayyib, adalah orang yang hanya memakan makanan dan minuman yang halal dan baik, baru dia bisa disebut dengan thayyib, orang baik. Ya, Allah maha baik dan Allah mencintai kebaikan. Maka yang disebut orang baik itu yang pertama berdasarkan firman Allah yang kita baca di awal Al-Baqarah 172. Orang yang baik atau thayyib itu adalah orang yang hanya memakan makanan dan meminum minuman yang halal dan baik, termasuk berkaitan dengan rezeki. Itu baru disebut baik. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih bercampur juga makanan kita dengan yang haram. Kalau rezeki kita, Pak, artinya rezeki yang Allah berikan kepada kita, masih kita campur juga dengan yang haram, Pak, berarti belum bisa kita disebut dengan orang baik. Mana mungkin ada bahasa Allah mencintai orang yang di dalam rezeki Allah berikan itu, Pak, masih bercampur dengan yang haram, Pak. Mana mungkin Allah yang maha baik, Pak, mencintai orang yang di dalam apa yang dimakannya itu ada sesuatu yang haram. Karena kalau berbicara baik itu kan halalan thayyiban gitu. Ya. Maka tidak mungkin Bapak Ibu kita mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak orang baik. Nah, yang pertama orang baik itu ditandai dengan makanannya halal dan baik, minumannya halal dan baik, rezekinya pun halal dan baik. Itu poin pertama. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saya umur sudah hampir 48, ada Bapak Ibu yang boleh jadi sudah 60, yang aktivitas kita sehari-hari kan belum berhenti. Karena belum berhenti aktivitas, nan mangaleh,
nan bekerja, nan di proyek, Pak, ya kan? Silakan beraktivitas. Ya. Apakah kita layak disebut orang baik, Pak? Di saat makanan kita, minuman kita, terus yang kita bawa pulang itu ternyata ada yang haram. Ya kan? Ada yang bukan hak kita, Pak. Ada yang kita dapat dengan mengurangi takaran dan timbangan. Ada yang kita dapatkan dengan cara apa? Mengurangi hak orang dan lain sebagainya. Bagaimana kita disebut orang yang baik? Ya. Makanya saya kaitkan Bapak Ibu dengan sebuah hadis gitu ya. Ya. Di saat ada seseorang sehabis perjalanan jauh, kata Nabi, Pak, rambutnya penuh dengan debu, pakaiannya penuh dengan debu. Yamuddu yadahu ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Berarti dia berdoa. Allah Maha Baik. Ud'uni astajib lakum. Asalkan engkau berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Itu menunjukkan Allah Maha Baik. Tapi kita datang tidak dalam keadaan orang baik, Pak. Wa mat'amuhu haram. Makanannya berasal dari yang haram. Wa masyrabuhu haram. Yang diminumnya berasal dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Disarikan tubuhnya dari yang haram, Pak. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah yang Maha Baik akan mengabulkan doa kita, Pak? Sementara kita bukan orang baik. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang bermasalah bukan Allah yang Maha Baik, tapi kita, Pak, tidak memposisikan diri menjadi orang baik. Padahal hadis tadi berbunyi, Bapak Ibu, sesungguhnya Allah Maha Baik dan Allah mencintai kebaikan. Maka sekali lagi kita evaluasi diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita menyebut kita baik, Pak, sementara yang haram itu masih ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Memang Bapak Ibu, kadang-kadang nan banyak kok, Pak, acuk jo dirusak jonan sakete. Padahal yang halal sudah banyak, kan? Kadang namanya berdagang tuh keuntungan dari berdagang ini sudah banyak, Pak. Makanya ada ulama berpendapat pedagang itu biasanya curang dalam hal yang sedikit saja. Ya kan? Pedagang itu kalau curang, Bapak Ibu, kalau sekilo itu paling kan ngambil berapa, Pak? 1 on. Artinya ada keuntungan yang besar yang dirusak dengan sesuatu yang kecil. Itulah yang disebut dengan kecurangan tadi, Pak. Habis semuanya. Ya, memang godaannya itu dalam hal-hal yang kecil gitu. Kok dia tong-metong bana, Bapak Ibu, jo mangicuh tadi itu lai kasabar ada pe jo mangicuh seketika itu, Pak. Tapi itulah yang bisa merusak nilai-nilai kebaikan kita. Itu yang bisa merusak. Tidak sabar gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna baik yang pertama itu kaitannya dengan apa yang kita konsumsi, Pak. Makanan, minuman, dan juga rezeki yang kita bawa pulang. Kadang-kadang ya berpikir juga, Pak. Nah, lalabi-labi kepala ampe kok masinan haram juga, Pak. Aduh, ya kan itu kata ulama. Masinan haram juga dibawa pulang gitu. Masinan haram juga dimakankan ke paru itu, Pak. Celaka itu. Celaka. Ya kan? Karena kita bukan orang baik. Ya kan? Mudah-mudahan kita mengevaluasi diri dan meninggalkan hal-hal yang memang membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita baca Thayyib itu akan ketemu di surat An-Nisa ayat 43. Ya kan? Fatayammamu sha'idan thayyiba. Nah, ini kan berkaitan dengan ya
au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Ini kalau kita dalam keadaan safar atau keluar dari kamar mandi atau menyentuh perempuan kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu su'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Nah, ini ketemu lagi baik di sini. Jadi kalau makna tanah yang baik itu pendapat ulama apa? Suci. Suci itu tidak hanya sebatas kebersihan fisik, tapi suci itu juga bermakna kebersihan jiwa. Maka makna thayyib, seseorang yang dikatakan baik itu adalah orang-orang yang mampu membersihkan jiwanya dari kekotoran-kekotoran jiwa, maka itu disebut dengan orang yang baik. Kita contohkan salah satunya Bapak Ibu, ada kaitannya dengan perbuatan syirik. Karena ketika membahas tentang perbuatan syirik, berarti orang tersebut mengotori jiwanya. Ini salah satu contoh. Makanya ketemu lagi kita Bapak Ibu dengan hadis Nabi. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang menghadap kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun denganku, maka aku akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Baik, Pak. Kita membawa kesalahan dan dosa sepenuh bumi, Pak. Allah juga membawa ampunan sepenuh bumi pula. Tapi kalau kita mempersekutukan Allah, bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu? Itu maknanya di situ, bahwa orang baik adalah orang yang jiwanya suci, jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Itulah yang disebut orang baik, Pak. Maka Allah Maha Baik dan mencintai kebaikan. Ya kan? Sama juga kalau kita sehabis sholat Bapak Ibu membaca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ya, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai habis, maka walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan, Allah akan ampuni dosa itu. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Baik, Pak. Ya. Termasuk ketika Nabi menjelaskan Bapak Ibu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasulullah kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Ini pertanyaan Nabi. Apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kami menjawab, tidak mungkin demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Nabi menjawab, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Jadi kalau seorang ibu saja, Bapak Ibu, tidak tega melemparkan anaknya ke dalam api, Pak, maka Allah lebih tidak tega lagi melempar kita ke dalam api neraka, Pak. Ini bunyi hadisnya. Bisa Bapak Ibu pahami? Bahwa Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayang ibu ini kepada anaknya.
Ibu tadi saja Pak, tak tega dia melempar anak ke dalam neraka. Apalagi Allah Pak, tak tega melempar hamba-hambanya ke dalam neraka Pak. Lebih tak tega lagi daripada ibu ini. Cuman persoalannya masalah syirik tadi itu Pak. Ya kan? Bagaimana Allah ya yang maha baik ya, ketika kita tidak baik, bagaimana Allah akan berbuat baik kepada kita Bapak Ibu? Ya, seperti tadi kita sampaikan. Kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun denganku. Ini penghambaan. Bagaimana dikatakan baik Bapak Ibu? Hobi datang ke dukun, bang ngecenya lo Pak. Bagaimana mengatakannya baik Pak? Dikadainya tu gantung jime-jime Pak. Bagaimana mengatakannya baik? Ya. Dia meyakini Pak paranormal, ya kan? Bahkan memiliki keyakinan-keyakinan yang memang menyimpang dari akidah yang lurus. Bagaimana menyebutnya baik? Yang boleh jadi sampai hari ini Bapak Ibu masih ada orang-orang yang memang seperti itu. Masih Pak. Ya kan? Ya. Kok dicalik kadai lah model biasa Pak. Kironya Pak disalek-salek kadai aduh saya juga gantung Pak. Tapo lah juga gantung. Keceknya kok bisa parami kadai. Ada angku dari kampung Tunan Magyar. Abang mengicen kita baik Bapak Ibu. Membuat tandingan bagi Allah baik. Ya kan? Ada yang hobi bana tiok sebentar ke dukun. Anak alun dapat jodoh Pak ke dukun juga. Ya. Suami sakit dah caga-caga Pak ke dukun juga. Sebentar-sebentar ke dukun, sebentar-sebentar ke dukun. Ibu lah tahu beda dukun juga tabib kan. Kalau dukun tu biasanya hobi menawa-nawa Pak. Dia lebih kepada bacaan-bacaan ritual-ritual yang kadang tak masuk di akal. Kalau tabib masuk di akal Pak. Kan itu bedanya tabib sama dukun. Kalau tabib biasanya kan pernah sampean tuh. Gue daun ko campur, giai limo, gale. Masak tinggal segale, minum dingin paru ikmah. Tuh tabib tuh. Ya. Kalau dukun banyak yang tak masuk akal Pak. Ya. Seperti pengobatan sistem bedah ayam itu tuh dukun tuh, tak tabib tuh. Masa penyakit di orang bisa pindah ke ayam Pak? Itu dukun. Tak masuk di akal kita itu. Ya Pak. Ya kan? Bisa penyakit orang bisa dicalek di ayam. Ayam yang dibadah Pak, penyakit orang nampak? Tak masuk. Itu dukun. Kok asalkan anak beralek Pak langsung panggil pawang hujan? Bagaimana kita akan disebut orang baik? Allah maha baik mencintai kebaikan Pak. Kok asalkan acara pawang hujan tidak sebentar yang kontak. Lihat tahu ibu pawang hujan. Kadang-kadang dicari ritual pawang hujan kok tak masuk di akal. Ya, nan garamnya minta, nan lado, nan apa nyoba kasok. Apa itu? Ya, kalau mau hujan tak turun berdoa saja kepada Allah. Tapi Ustaz undangan kola tersebar. Ya Pak. Catering lah tabai. Tenda lata sewa. Kalau langang orang Ustaz balik ambu. Hanya dengar kecil tentang sebelah di kampung ambu ada pawang hujan tu santiang nih. Biarlah. Kadang di salah satu acara Pak Manduduan Barale itu yang ditanya Pak. Itu salah satu yang ditanya begitu. Lado pawang hujan. Orang Barale pawang hujan ditanya. Pedulinya kawak apa nyutanya lah ada pawang hujan. Kok hujan beko bah? Abah mengicik awak elok lu. Bersekutu dengan jin elok lu. Ya kan? Bagaimana mengatakannya baik? Allah maha baik mencintai kebaikan. Kita bersekutu dengan jin di mana tak eloknya Pak? Itu bersekutu dengan jin tuh Bu. Bukan berarti tidak ada cara agar hujan tidak turun atau hujan dipindahkan. Ada Nabi pernah mengajarkan Pak, ada doanya. Ya Allah pindahkanlah hujan ini ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, ke laut. Ada doanya Pak. Tapi tidak mampu-yambui barasok-rasok, udah adul. Iko sanang bananya. Ala 60 tahun sholat. Lah 60 tahun puasa Pak. Rusak gara-gara pawang hujan dek. Cucu barale. Habis.
Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, lenyap seluruh amal yang mereka lakukan. Lenyap. Nggak main-main Pak dosa syirik. Nggak main-main. Maka bagaimana kita disebut baik Bapak Ibu kalau kita mempersekutukan Allah? Itu makna baik di situ. Pertama, makanan halal dan baik. Rezeki halal baik. Yang kedua, orang baik itu adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah. Itu baik tuh Pak. Ya. Makanya hati-hatilah Bapak Ibu. Jangan dek sayang ke dunia Pak, akhirat kita gadaikan. Ya, sama laju ibu. Baru lahir cucu Pak, cucu pertama lo tuh. Nah, dibawa keluar di menantu jo anak. Dia pakai galang tuh. Galang aja pakai. Panangka pelasi itu kenapa yakin juga penangka pelasi? Itu sama dengan jimat itu Pak. Man allaqa tamima faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat dia bisa syirik itu Pak. Apa enggak ada doa yang diajarkan Nabi yang disebut panangka pelasi itu? Ada Pak. Ya kan? Wa'idhuhu bi kalimatillahi tamat min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lama. Ini pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Aku perlindungkan anak ini dengan kalimatmu yang sempurna dari setiap gangguan syaitan, dari setiap gangguan binatang melata, dan dari setiap pandangan yang membahayakan. Itu nan palasi. Kau indak galang putih di Bali. Ya, tinggal galang putih Pak lagi di pasar hakikatnya ajan keluar dari dalam motor karena anak beko tunggu japui lah galang tu dulu tinggal galang Pak panjang sekali. Kenapa? Karena jimat Pak tu nan jimat tu. Nah jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ketika berbicara tentang thayyiban, maka kita mengkaitkan dengan firman Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini doa Nabi Zakaria. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku dari sisi Engkau anak yang baik. Nah, ada thayyibah situ. Apa makna thayyibah di situ? Makna thayyibah adalah seseorang yang bukan saja bagus fisiknya, tapi juga bagus akhlaknya. Itu yang disebut dengan thayyibah. Jadi Allah Maha baik dan mencintai kebaikan. Siapa yang disebut orang baik di dalam Al-Quran? Sebagaimana penjelasan utama ulama dari ayat-ayat tersebut. Pertama, makanan halal, rezeki halal. Yang kedua, jauh dari perbuatan syirik. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang bagus akhlaknya. Itu disebut baik. Itu kesempurnaan kan. Makanya kalau ada orang bilang kan suaminya elok, itu kalau bahasa Indonesia kan suaminya itu baik. Kalau baik berarti kan berkumpul banyak kebaikan Pak. Berarti suaminya kok panyaba, indak panyarengeh, bertanggung jawab, lai magih nafkah. Itu disebut suami baik Pak. Coba sempat cie saya keliru, tidak jadi suami baik itu. Ya Bu ya. Contoh nafkah lai dia dia. Ya kan? Tanggung jawab lai dipenuhi. Kerajo lai tapi panyarengeh. Lai bisa ibu mengecek suami ibu elok. Cie saya tidak jadi elok. Kan ya berapa? Jadi baik itu Bapak Ibu berkumpulnya berbagai kebaikan. Jadi kalau ada orang mengatakan suaminya adalah suami yang baik Pak, berarti berkumpul kebaikan-kebaikan pada suami ibu. Makanya wajar suami ibu itu disebut suami yang baik. Tapi kalau cie saja Pak, ya kan? Cie saja apa tuh ada jadi tuh. Ya, cie saja. Anan kalau udah panyarengi, anan panyarengi hiko sama jadi dah elok. Kan? Itu yang baik. Berkumpulnya kebaikan-kebaikan dan itulah yang disebut dengan akhlak. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itu poin pertama berkaitan dengan hadis Nabi. Sesungguhnya Allah baik dan mencintai atau menyukai kebaikan. Maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua,
nazifun yuhibbun nazafah. Kita mungkin bahas sampai yang kedua ini dulu. Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Bersih, Pak. Makanya tidak sekali dua kali Bapak Ibu kita membahas hadis Nabi, Pak. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Muttafaqun alaih. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan untuk bersiwak setiap akan sholat, Pak. Kalau tidak memberatkan umatku. Karena yang namanya siwak itu Bapak Ibu ada hubungannya dengan kebersihan, Pak. Ya, terutama adalah kebersihan mulut. Ya. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan bersiwak setiap akan sholat. Kalau saya Bapak Ibu mengamalkan 2 kali, Pak. Tapi tidak bisa yang zuhur asar itu terkadang sulit karena saya tidak pakai siwak. Tapi siwak ada di rumah, Pak Ketua. Jadi yang dibiasakan itu subuh dan sore ketika mandi. Jadi ketika gosok gigi di kamar mandi, setelah gosok gigi baru bersiwak di luar. Nah, siwak ini kata ulama, kalau membersihkan kotoran maka pakai tangan kiri. Karena kaitannya dengan kotor. Tapi kalau siwak hanya sebatas menjalankan sunnah, pakai tangan kanan. Karena saya sudah gosok gigi di kamar mandi, maka di luar saya pakai siwak, pakai tangan kanan, Pak. Karena saya tidak lagi membersihkan kotoran. Karena kotorannya sudah saya bersihkan pakai gosok gigi, Pak, di kamar mandi. Jadi berbeda. Karena yang tangan kiri ini memang digunakan untuk hal-hal yang kotor, Pak. Kalau yang kanan untuk hal-hal yang bersih. Makanya yang namanya menguap, tahannya pakai tangan apa? Tangan kiri, Pak. Kau indah ada lo menguap kau babunyi, Pak. Bunyi kau ndak lo pendek panjang lo irama. Orang kalau menguap Bapak Ibu berbunyi berarti itu kuapan setan nama, Pak. Setan yang menguap nama, Pak. Maka tahanlah untuk tidak berbunyi. Kalau perlu bantu dengan tangan. Tangan apa yang membantu? Tangan kiri. Termasuk bersin juga dibantu dengan tangan kiri. Batuk juga tangan kiri kata ulama. Karena yang keluar ketika batuk bersin itu apa? Kotoran, Pak. Iko lama di tangan suok malampuk basin, Pak. Batuk di lampuk di tangan suok. Lah basah di selero, Pak. Habis sholat lama saya juga salam jurang sebelah. Kecik kawan sebelah gak basah tangan apa? Malah nak kebasahi saleronya. Makanya hikmah Bapak Ibu, kenapa kalau batuk pakai tangan kiri, bersin pakai tangan kiri, menguap tangan kiri? Hikmahnya salah satunya di situ, Pak. Ketika kita salaman, maka steril tangan, Pak, dari bakteri dan kotoran. Kau indah salimu aja tangan suolo, ikut salimu. Abeko juga kawan namanya salam. Makanya kalau Bapak Ibu, ya, tangan kita kotor, Pak. Maka kalau ada minta orang salaman, tahan saja, Pak. Maaf, Pak. Ambo tadi basin, ambo lampuk di tangan kanan. Berarti ada bakteri. Ya. Atau kalau Bapak Ibu sudah batuk, sudah bersin, ternyata tangan itu kena, Pak, maka tidak usah salaman. Kau tidak bakal aja tangan orang, jadi kau bakteri saja. Itu salah satunya, Pak. Ya, bahwa Allah Maha bersih dan mencintai kebersihan. Ada satu lagi yang Bapak Ibu saya komentari, kenapa ada orang kalau mencicipi kuah sambanan dimasak, bakok pakai tangan kida. Nyambil banyak sawut, nyalatan tangan kida, nyekicok. Oh, kurang garam. Lah jaleh kok tangan kotor. Ini tangan untuk hal-hal yang kotor. Bakok dikicok lewat tangan kida. Ibu biasanya mengicok kuah tuh di tangan kida atau suap? Tangan kida ibu tuh mah. Ya, kebanyakan di tangan kidanya ambil banyak sawuk kan, nyelatan di tangan kida. Hanya kicok. Besok dirubah lagi, Bu, karena tangan kiri ini untuk hal yang kotor, Pak. Yang bersih itu ini. Berarti sanduk letakkan di siko, baru dikicok kurang garam, baru ditambah garam. Ikut tangan kida. Ya. Sama juga ambil wuduk. Ini penutup sebelum kita diskusi. Ambil wuduk pernah saya bahas dulu, Bapak Ibu. Kalau yang dicontohkan sahabat Nabi seperti Utsman dan Ali,
itu kan ambil air pertama, kumur-kumurnya dilepas tangan kiri Pak. Kok kan keran Pak, tampuang. Lapen tangan kiri baru diambil untuk kumur-kumur. Buang kumur-kumur baru dihirup Pak. Itu yang istinsyak, membuang isi salemoko je Pak. Itu 1 kali. Kan? Tampuang tidak kan? Lepas tangan kiri, ambil ini kumur-kumur. Buang, hirup. Buang isi hidung tu je Pak. Tangan kiri Pak. Tangan kanan pun tak ada gunanya untuk apa dong. Tampung lagi air tu 3 kali kan. Ambil kumur-kumur. Buang, hirup. Baru 3 kali. Joiko, jo kiri Bapak Ibu. Itu yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Utsman dan Ali. Beginilah tata cara Nabi berwudu. Karena hidung itu kan tidak diawai-awai. Ya, dia kan membersihkan hidung itu ada namanya istinsyak, ada namanya istinsar. Punya awai-awai, awai-awainya tidak diawai-awai. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bersih dan mencintai kebersihan. Makanya apresiasi sekali ketika ada seorang ibu bilang, beliau Ustadz orangnya barasih bana kosa. Hebatlah kalau punya keluarga yang memang barasih bana. Orang gaya ambo Ustadz yu barasih bana orang Ustadz, ya kan? Kadang-kadang awak ken sarung 2 bulan lalu cuci-cuci. Ini alasannya tidak pernah kena najis ken sarung, tapi 2 bulan tidak dicuci-cuci apa tidak kumuh loh Pak. Ya kan? Itu salah satu contoh. Mungkin itu saja Bapak Ibu 2 poin yang kita bahas. 1, Allah Maha baik mencintai kebaikan. Yang kedua, Allah Maha bersih dan mencintai kebersihan. Saya minta waktu agak 5 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Kalau ada silakan. Dari Pak Ketua. Bagaimana kalau Ustadz dia pemimpin, ternyata yakin juga dia bahwa dia jadi pemimpin itu pernah hukum tadi. Apakah perlu kita yakin juga dia? Baik Pak Ketua. Jadi begini Bapak Ibu. Man ata kahinan au arrofan. Siapa yang mendatangi kahin, dukun Pak. Arrofan itu paranormal. Kalau paranormal itu kan bisa mapo Pak, membayangkan ambo mencalik apa besok duduk aja. Itu paranormal tuh Pak. Masa bisa tahu Pak besok orang duduk atau tidak? Yakin dia itu paranormal itu. Itu yang paranormalnya bisa membaca Pak garis tangan orang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang itu paranormal itu Pak. Ya, meramal namanya itu. Ya. Jadi barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan Pak. Faqad kafaru bima unzila ala Muhammad. Dia sudah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kafir terhadap Al-Qur'an. Maka kalau dia membenarkan Pak Ketua adalah seseorang yang membenarkan, ya mau siapapun lah. Ya bahkan ustadz sekalipun kalau membenarkan dan itu memang paranormal Pak, maka dia sudah kufur terhadap Al-Quran. Itu yang bisa membuat habis amal-amal yang pernah kita buat selama ini. Sama juga ibu, le tahu diudah anak awak alun dapet jodoh koda adonan mangarajon koma. Dari siapa kau tahu? Angku tuh mengecek angku tuh. Angku yang di mana tuh? Ada angku tuh tinggal di tepi bukit itu kece angku tuh anak awak kau lu dapet jodoh adonan mangarajuan. Berarti ibu sudah sampai pada tingkat yakin kata dukun tuh. Itulah yang membuat ingkar kepada Al-Quran Pak. Lah tahu diudah kau dak sakit sebenarnya kau doh. Adonan mangarajun udah makanya udah sakit. Sianan mengecek amak tuh. Itu dukun nama tuh. Tahu lu nyopak awak sakit di kerajaan orang hebat banget. Tapi kalau sakit, kalau dokter kan kenapa sakitnya? Ada hubungannya umpamanya dengan keilmuannya Pak. Ya kan ada dilihat gitu kan hasil-hasil labor dan sebagainya. Boleh lah Pak. Tapi kok enggak ada sakit dek diubek orang bah caranya meyakinkan Pak. Kalau ada orang mengecek udah sakit kok dek diubek orang. Ada rima yakin itu diubek orang. Tidak bisa Pak. Itu gara-gara dukun itu. Makanya kalau yakin dengan yang seperti itu, maka dia sudah kufur terhadap Al-Quran, amalnya lenyap dengan sebab keyakinannya terhadap dukun tadi. Maka hati-hati, mohon ampunlah kita kepada Allah. Ada 2 kemungkinan Pak. Ini penutup kajian. Kemungkinan yang pertama,
Orang kalau sudah melakukan syirik akbar, itu syirik akbar namanya Pak, maka dia itu kalau bertobat, dosanya diampuni Allah, dia seperti orang yang baru dilahirkan, berarti amalnya nol. Namanya saya baru dilahirkan. Pendapat yang kedua, kalau dia bertobat kemudian Allah terima tobatnya, kembalilah amal-amal lamanya kembali kepada dia. Jadi ada dua pendapat ulama. Cuman yang mawas diri yang pertama habis sudahnya Pak. Maka Bapak Ibu jauhilah dari perbuatan syirik, walaupun itu syirik kecil sekalipun. Mungkin itu Pak Ketua. Yang pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang tahu mempercayai juga pemimpinnya? Oh, kalau seandainya pemimpin melakukan sebuah kesalahan, tentu yang perlu kita lakukan adalah menasehati pemimpin supaya dia berada di jalan yang benar Pak. Tapi kalau ternyata sudah dinasehati tidak berada di jalan yang benar, berarti kita melepas diri darinya Pak. Sama dengan kejadian ada seorang imam Pak, nyudapi hayam Pak, nyuseraan darah kok ke sekeliling rumah, entah dari mana dapat ilmu dari imam kok Pak. Nyudapi hayam, nyuseraan darah sekeliling rumah. Waktu itu keluarganya sakit Pak, nampak di jamaah. Apalah kerajo imam, kerajo indah-indah awak imamnya, tapi paham syirik juga kan itu. Nah, ketika dikasih tahu kepada imamnya kemudian bertobat Pak, berarti kita masih bisa berimam dengan. Tapi imam lah dia tahu Pak, ayo menyangka aja tak malu syirik tuh, awak baca Al-Fatihah, baca Bismillah, tapi caranya tidak sesuai dengan syariat Pak. Malu ada darah berkeliling-kelilingi ke rumah Pak. Tidak ada itu. Akhirnya apa? Jamaahnya pun meninggalkan imam, mencari masjid yang lain Pak. Karena imam itu masih basi kuku aja jadi imam. Berarti berlepas diri kita namanya itu Pak Ketua. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.